Terima kasih Mbak Fitra. Hadir, Pak. Ada suaranya ya? Hadir, Pak. Oh iya ya. Oke. Kemudian Mbak Hanifah. Hadir, Pak. Mbak Kinanti. Hadir, Pak. Mbak Loren. Hadir, Pak. Mbak Maulida. Hadir, Pak. Oh, saya dengar suara tapi enggak ini ya di oh, halaman kedua ya. Oke, sip. Mbak Mona. Hadir, Pak. Mbak Monica. Hadir, Pak. Mas Alvin. Hadir, Pak. Oh ya. Kemudian Mas Rizky. Hadir, Pak. Wah, ini udah makan nih kayaknya nih. Barusan sarapan, Pak. Barusan. Oke. Nasi uduk apa nasi apa nih tadi sarapannya? Pakai brokoli. Wih, brokoli. Hidup sehat ya. Ya, Pak. Ya. Oke, kemudian Mas Yusuf. Hadir, Pak. Oke. Mbak Nadia. Hadir, Pak. Terima kasih. Mbak Rahma. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mas Raja. Hadir, Pak. Oke. Mbak Retno. Hadir, Pak. Ya. Mbak Dila. Hadir, Pak. Mana ini? Hadir. Mbak Dila. Oke. Mbak Sabrina. Ya. Mbak Sita. Hadir, Pak. Oke, Mas Yosa. Hadir, Pak. Oke, Mas Zulfahri. Hadir, Pak. Ini yang sering saya lewati nih. Iya. Oke, Mbak Vira. Hadir, Pak. Oke, dan terakhir Mbak Safira. Hadir, Pak. Terima kasih semuanya sudah hadir. Komplit. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi masalah pelaksanaan dan penatausahaan. Sebelum dimulai, kalau di APBN ada TUGULS, apakah semuanya sudah pernah menerima mata kuliahnya, pelaksanaan anggaran? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Berarti akan lebih gampang. Ya, silakan. Kelompok 2 silakan mempresentasikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar ya, Pak. Siap. Ini bukan saya kan, hostnya kan? Lupa saya. Oh iya, bukan. Oke.
Cek cek. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Um, izin kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan ke-6 ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama saya Yucha Wisnu Pradita, kemudian ada teman saya Anissa, kemudian ada Febrian, selanjutnya ada Fitrah, dan terakhir ada Sita. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dimulai oleh Febrian. Dasar hukum dalam pelaksanaan APBD itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian ada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Mendagri Nomor 59 Tahun 2003, yaitu Permendagri Nomor 21 Nomor 13 tahun 2006, dan perubahannya akan digantikan dengan Permendagri baru pasca terbitnya PP 12 tahun 2019. Selanjutnya ada siklus pengelolaan keuangan daerah. Mohon maaf sebelumnya di sini saya belum bisa menjelaskan, jadi tolong bisa dilihat saja. Di sini siklusnya ada dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, selanjutnya ada penatausahaan, kemudian setelah penatausahaan dilakukan pertanggungjawaban dan pemeriksaan oleh BPK. Langsung saya skip saja ya. Kemudian ada ketentuan umum dan pelaksanaan APBD. Pasal 120 ini menjelaskan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Kemudian pada pasal 121 berbunyi PA atau KPA, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud. Kebenaran material sebagaimana dimaksud merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anissa. Maaf sebelumnya tadi Zoom saya agak error.
Lanjut ke pasal 122 sampai 123, ini masih membahas bab 6 pelaksanaan dan penatausahaan APBD di PP 12 2019, masih di bagian umum. Jadi di pasal 122 ini, kepala dan perangkat daerah itu dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat selain dari yang diatur dalam Perda, itu kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Lalu di pasal 123, penerimaan daerah tidak bisa dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Nah, ini sesuai dengan asas bruto, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Next. Lalu lanjut di pasal 124, setiap pejabat itu dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Lalu di setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran dan SPD, yaitu surat penyediaan dana atau dokumen lain yang diperlukan dengan SPD. Lanjut, kepala daerah dan perangkat daerah itu dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan dalam APBD. Di pasal 125, untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah itu berwenang untuk menetapkan pejabat yang menandatangani SPD, pejabat yang menandatangani SPM, pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban, pejabat yang menandatangani SP2D, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, dan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Nah, penetapan ini dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke bagian kedua, yaitu pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah. Di pasal 126, dalam rangka pengelolaan uang daerah, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah itu membuka RKUD pada bank umum yang tergolong sehat. Nah, bank umum ini ditetapkan oleh kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penetapan bank umum dimaksud itu dimuat dalam perjanjian antara PPKD selaku BUD dengan bank umum bersangkutan. Di pasal 127, dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah itu bisa membuka rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, rekening ini digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Nah, rekening ini dioperasikan sebagai rekening yang bersaldo nihil. Artinya penerimaannya itu dipindah bukukan ke RKUD minimal 1 kali pada akhir hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, masih pada pasal 127, dalam hal kewajiban pemindah bukuan tersebut, secara teknik, jika belum dapat dilakukan setiap hari, maka dapat dilakukan secara berkala dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perkada. Kemudian, rekening pengeluaran yang dioperasikan sebagai rekening yang menampung baku dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana pengeluaran, itu besarannya juga ditetapkan dengan Perkada. Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan perintah dari PUD. Selanjutnya, pasal 128, kepala daerah itu dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran melalui EPUD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah pada bank umum untuk menampung UP pada rekening pengeluaran Untuk selanjutnya pada 109 dan pasal 10. Pada pasal 109, pemerintah daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, ataupun imbalan lainnya atas dana yang telah disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga
atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku pada bank tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 131, dalam rangka manajemen kas, pemerintah itu dapat mendepositkan atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang dalam sementara belum digunakan, sepanjang itu tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, maupun kualitas dari pelayanan publik. Deposito atau investasi jangka pendek tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat per 31 Desember. Kemudian, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Di sini ada alur penyiapan DPA dan anggaran kas SKPD. Jadi pada PPKD yang sebelumnya telah ditetapkan Perda, itu akan ada Perda APBD dan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD. Nah, dari dua perda tersebut, kemudian akan dibuat surat pemberitahuan paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Surat pemberitahuan tersebut diberikan kepada SKPD untuk langkah penyusunan rancangan DPA SKPD. Dari rancangan DPA SKPD tersebut akan disusun rancangan anggaran kas SKPD yang nantinya akan menghasilkan rancangan DPA SKPD serta rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut akan diteruskan kepada PPKD dan diteruskan lagi kepada TAPD untuk membuat rancangan anggaran kas SKPD. Sedangkan rancangan DPA SKPD itu akan diteruskan ke PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan dan diteruskan lagi kepada TAPD. Dari rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas SKPD, kemudian akan diverifikasi bersama Kepala SKPD paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD. Apabila telah sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran, maka akan dibuat rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas SKPD. Namun apabila tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD tersebut, akan dikembalikan ke SKPD untuk dilakukan penyusunan rancangan DPA SKPD dari awal. Dari rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran, maka akan dilakukan pengesahan rancangan DPA SKPD. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoja. Selanjutnya, pada pasal 132 yang pertama, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan di DPA SKPD paling lambat 3 hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Kemudian, rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Yang terakhir, Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan penyusunan RKA SKPD disampaikan. Next. Nah, di sini ada alur pengesahan DPA. Jadi, dimulai pada TAPD, di mana TAPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang lolos verifikasi kepada Sekda dan rancangan anggaran kas SKPD yang lolos verifikasi kepada PPKD. Kemudian pada PPKD, PPKD menyusun rancangan anggaran kas SKPD menjadi anggaran kas pemerintah daerah. Nah, dokumen ini akan digunakan dalam proses pembuatan dokumen penyediaan dana.
Kemudian pada Sekda menyetujui rancangan DPA SKPD dan menyerahkannya kepada PPKD. Kemudian pada PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD menjadi DPA SKPD. Yang terakhir, PPKD menyerahkan DPA SKPD kepada SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK. Nah, penyerahan kepada SKPD ini selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disahkan. Next. Kemudian pada pasal 133, PAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Nah, verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. Next. Kemudian untuk lanjutan pasal 133, dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Kemudian DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. Selanjutnya, DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Selanjutnya, next. Kemudian kita akan membahas tentang anggaran kas dan SPD. Next. Nah, di sini ada alur penyediaan dana. Jadi, yang pertama, PPKD menyerahkan dokumen anggaran kas pemerintah daerah dan DPA SKPD kepada kuasa BUD. Nah, dalam pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan daerah, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD. Kemudian, berdasarkan dua dokumen tersebut, kuasa BUD menyiapkan rancangan surat penyediaan dana atau SPD. Selanjutnya, kuasa BUD menyerahkan rancangan SPD kepada PPKD. Pada PPKD mengotorisasi rancangan SPD dan menyerahkan SPD kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yaitu kepala SKPD. Nah, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitra. Selanjutnya masih pembahasan tentang anggaran kas dan SPD. Pada pasal 134 disebutkan bahwa PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Lalu anggaran kas itu memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam setiap periode. Next. Nah, ini adalah contoh format anggaran kas pemerintah daerah. Bisa dilihat ini terbagi atas per triwulanan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Terus untuk uraiannya sendiri kurang lebih agak mirip dengan format APBD. Jadi ada pendapatan asli daerah, ya, dimulai dari saldo kas, terus pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, terus ada pembiayaan penerimaan. Nanti
di total jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan per bulan. Terus jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran. Selanjutnya adalah alokasi belanja dan pembiayaan pengeluaran. Kurang lebih sama, yaitu belanja operasi, belanja modal, transfer, belanja tak terduga, terus ada lagi pembiayaan pengeluaran. Nah, nanti kemudian ditotal lagi, terus di akhir itu ada sisa kas setelah dikurangi belanja pembiayaan dan pengeluaran. Selanjutnya. Terus pada pasal 135 itu dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan yang pertama anggarannya, terus yang kedua ketersediaan dananya di kas umum daerah, terus yang ketiga adalah penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD. Lalu SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Jadi SPD itu adalah surat penyediaan dana. Selanjutnya, untuk dokumen pelaksanaan anggaran itu terdiri atas peraturan daerah atau APBD, terus peraturan kepala daerah, tes apakah terdengar, Pak? Ya udah, sudah terdengar, Mbak. Tadi 3 atau 4 menit yang lalu, Pak. Oh iya, Pak. Selanjutnya itu dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk yang pertama ada peraturan daerah APBD, selanjutnya ada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, lalu DPA, dokumen pelaksanaan anggaran terdiri atas 2, yaitu DPA SKPD dan DPA PPKD. Dan selanjutnya adalah surat penyediaan dana untuk anggaran belanja yang dananya sudah tersedia. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan dilanjut untuk diskusinya. Permisi, kelompok 2. Iya aja. Saya dari kelompok 6 izin bertanya mengenai proses bisnis DPA SKPD. Jadi kan kalau di materi tadi yang dijelaskan, proses bisnis penetapan DPA SKPD ini dimulai setelah perkada mengenai penjabaran APBD itu ditetapkan. Nah, untuk penetapan Perda tentang APBD dan perkada mengenai penjabaran APBD itu kan paling lambat 31 Desember. Kemudian PPKD ini baru memberitahukan Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD itu paling lambat 3 hari setelah perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Berarti kan itu bisa melewati tahun anggaran, bisa melewati tahun anggaran yang bukan bisa melewati sih, bisa memasuki tahun anggaran yang direncanakan gitu. Dan itu waktunya untuk verifikasi oleh TAPD 15 hari kerja setelah rancangan perkada mengenai penjabaran APBD ditetapkan. Nah, apabila sudah memasuki tahun anggaran yang direncanakan, tapi DPA SKPD ini belum ditetapkan, bagaimana pelaksanaan anggaran di SKPD yang bersangkutan? Kemudian mengenai pasal 122 dan 123 itu kan ada beberapa pengecualian. Nah, itu contoh-contoh dari pengecualian itu apa saja?
Baik, Raja, terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan selain Raja? Izin bertanya untuk kelompok 2. Sebelumnya saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya terkait dengan DPA. Sebelumnya kan di slide sebelum terakhir itu dijelaskan bahwa DPA itu dibagi menjadi 2, yaitu DPA SKPD sama DPA PPKD. Nah, itu bedanya antara keduanya itu apa ya? Untuk DPA masing-masing. Masih. Dia. Baik, terima kasih Alvin atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Silakan dilanjut dulu, Mas. Baik, karena belum ada yang ingin ditanyakan, izinkan dari kelompok kami buat berdiskusi terlebih dahulu. Tadi soal pertanyaan dari Raja dan juga dari Alvin. Ambil kelompok 2 berdiskusi, saya boleh tayangkan paparan enggak? Bisa, Pak. Oke. Ini ada materi tambahan aja sih sebetulnya.
ada perubahan paradigma orientasi perencanaan ya dari yang tadinya berdasarkan realisasi anggaran saja, kemudian berdasarkan kinerja apa yang akan dituju ya, apa yang akan menjadi sasaran gitu ya. Maaf ini saya lagi batuk-batuk dari tadi, mungkin mengganggu apa beberapa kali saya ngomong gitu ya. Kemudian di bab pelaksanaan ada hal yang terpenting tadi ini sudah saya rangkumkan ya. Jadi nggak bolak-balik nanti di pasalnya. Kalau untuk belajar enak nih saya kira. Nah, ini untuk konsep pengujian tagihan, ya mungkin sudah pernah dapat di materi penganggaran ya. Suara saya terdengar enggak? Halo? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Barangkali ke mute saya lupa. Oke. Ada wet matahit, reh matahit, dan dul matahit. Ini metode lama tapi masih kepakai sampai sekarang ya. Metode zaman Belanda. Wet kan itu hukum ya, jadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Reh matahit ya legalitasnya ya, secara formal dan sahnya bagaimana. Surat-surat kelengkapannya ya, SPK, kontrak, kwitansi, dan seterusnya. Yang ketiga dul matahit, asas kemanfaatannya ya, mulai dari outputnya, tujuannya, kemudian sasarannya, keluaran berapa ya, disesuaikan. Itu konsep pengujian atas tagihan. Nah, alur pengujiannya ada beberapa tahap ya di dalam rangka pelaksanaan APBD ini. Mulai dari pembuatan SPP ya sampai dengan SPM ini oleh di SKPD ini ya. SKPD, kemudian pengujiannya sama ya, 3 komponen tadi, wet matahit, reh matahit, dan dul matahit. Ya. Kemudian masuk ke Bendaharaan Umum Daerah, dilakukan pengujian juga, namun dia pengujian secara formal dan surat pertanggungjawaban mutlak. Ya. Karena ini juga selaku KPPN-nya yang nanti akan dikeluarkan SP2D dan sampai dengan pencairan di bank. Ya. Kemudian metode sekarang juga lebih canggih lagi ya. Sekarang sudah menggunakan non tunai ya. Jadi beberapa pengeluaran Pemda ya sudah mengenai non tunai ini. Contohnya gaji ya, gaji sudah mulai non tunai. Kemudian pengeluaran biaya atau beban bensin ya, beban untuk kendaraan operasional rata-rata sudah menggunakan non tunai, baik menggunakan kartu maupun yang simple karcis gitu ya, macam kayak kupon gitu. Itu tambahan sementara, silakan barangkali udah siap kelompok 2. Kelompok 2 belum siap? Kalau belum siap saya tambahin lagi. Masih belum, Pak. Oke. Ini gambaran secara singkatnya ya, barangkali ada yang belum tahu struktur yang ada di daerah. Antara ini nih, kuasa pengelola keuangan daerah itu ada kepala daerah, ada sekretaris daerah, ya sekdanya, selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
Di bawahnya ada SKPD. Dinas ini menggunakan sebagai di bawah PT ada bidang-bidang. Nah, di bidang-bidang ada bendara ya, bendara mungkin terbagi bendara pengeluaran, dan ada PPTK dan PPK SKPD ya. Ini selaku pelaksana teknis kegiatan. Kalau di kita apa ya? SPK ya mungkin ya. Staf pengelola kegiatan. Dan PPK SKPD ini biasanya untuk menata usahakan ya, akuntansinya lah gitu ya. Kemudian kuasa but bendara umum daerah. Strukturnya seperti ini sebetulnya ya, yang ada di SKPD. Di dinas-dinas ada KPA-nya dan ada pengelola barang juga ya, sebagai BMN-nya tapi atau BMD-nya kita nggak bahas. Di dalamnya ada kuasa pengguna anggaran dari bidang ya. Ini kepala bidang 1, kepala bidang sampai dengan kepala bidang N. Ada beberapa kepala bidang tergantung dinas apa di situ ya. Dan di bawahnya ada PPTK dan untuk kuasa pengguna anggaran untuk sekretaris dinasnya ya, ini selaku PPK SKPD. Dia yang menggabungkan atau menata usahakan semua dokumen-dokumen yang ada. Gimana kelompok 2? Masih nambah waktu? Halo? Mungkin mencoba menjawab ya Pak. Silakan. Untuk ya. Jadi pertanyaan dari Alvin tadi mengenai perbedaan antara DPA SKPD dengan DPA PPKD ya, Vin ya. Kalau tidak salah. Yuk, betul. Nah, jadi untuk pengertiannya untuk DPKP dan DPA PPKD itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang mana memuat pendapatan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, di sini yang dijadikan dari sumber yang saya dapatkan, yang kami dapatkan itu perbedaannya ada yang terkait dengan pendapatan yang memuat informasi tentang kelompok, jenis, objek, dan juga rincian objeknya. Jadi antara SKPD dan juga DPA SKPD dan DPA PPKD itu yang dimuat itu beda. Nah, kalau contoh DPA PPKD-nya itu pada pendapatan memuat tentang penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah. Kemudian untuk belanjanya pada DPA PPKD itu memuat belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Dari kami baru menemukan perbedaannya di situ di bagian pendapatan sama belanjanya. Tapi untuk bagian pendapatan dari DPA SKPD-nya belum bisa ketemu. Jadi baru ketemu yang DPA PPKD-nya. Mungkin Pak Ferry bisa menambahkan, Pak. Ya, untuk DPA SKPD itu masing-masing SKPD mempunyai
keperluan yang berbeda-beda, namun kan strukturnya sama juga ya, ada belanja, kemudian belanja operasional itu di dalamnya hampir sama, ada pegawai, ya kemudian non pegawai. Nah, sedangkan yang di PPKD yang tadi sudah disebutkan ini khusus biasanya untuk merangkum ibaratnya seperti pengeluaran di bendara umum negara ya, ada transfernya ya, ada pembiayaannya seperti itu. Kalau SKPD kayak di KL-nya seperti itu ya. Tadi satu yang RKA sama DPA sudah terjawab belum? Saya tadi menyiapkan kuisnya, sorry. Belum, Pak. Belum ya? Mau dijawab kelompok 2 atau saya yang jawab? Boleh Pak kalau mau sekalian dijawab. Ya nanti ditambahkan aja ya. Tambahkan aja. Ya. Jadi proses bisnisnya itu memang bayangannya terpisah ya antara RKA sama DPA ya. Sebetulnya di dalam aplikasi, dalam sistem, ini merupakan satu kesatuan. RKA itu merupakan rincian dari DPA gitu ya. Sedangkan dari awal kita udah bikin RKA ya, kemudian masuk ke penjabaran sampai dengan perda APBD-nya diketok, itu sebetulnya DPA sudah siap ya. Namun kendalanya apabila ada perubahan di dalam pembahasan di DPR, kalau di DPRD-nya ada semacam penyesuaian ya, itu baru langsung disesuaikan di dalam RKA-nya. Di RKA disesuaikan otomatis DPA-nya udah jadi seperti itu. Jadi kalau yang tidak signifikan frontal berubahnya, ini membutuhkan waktu yang sangat singkat karena sebetulnya itu sudah jadi DPA-nya seperti itu. Ya, bahkan dari sekarang sudah dibangun ya suatu sistem yang namanya SIPD yang meskipun masih ya namanya dibangun kan dari pondasi ya masih naik, atapnya belum jadi gitu kan. Tapi pondasinya sudah ada nih, database yang sudah dibuat. Itu mulai dari perencanaan dan penganggaran ya, digabungkan, dipadankan nanti lanjut dengan pelaksanaan sampai dengan nanti akhir pelaporan dan pertanggungjawaban. Satu sistem terdiri atas beberapa modul gitu ya. Nah ini mulai dari di Bapeda sudah merencanakan, itu sudah terkonek tuh, terkonek dengan penganggaran ya yang nanti akan dijadikan perda APBD. Ya, sebetulnya gampang kalau mengetahui sistem ya, mengetahui pembuatan aplikasi. Cuma praktek yang susahnya itu adalah masing-masing Pemda itu mempunyai karakteristik masing-masing ya, unik gitu ya. Kadang di beberapa daerah akunnya berbeda gitu. Akunnya tidak sama gitu ya. Itu yang bikin ada agak tricky juga. Kemudian yang tadi disampaikan di paparannya ada kode rekening ya. Pernah kebayang nggak teman-teman kode rekening itu kok kayak di bank ya ada rekening gitu ya. Kalau saya sampaikan sih sebetulnya apa enggak sebaiknya disamakan semua istilahnya ya, baik di daerah maupun di tingkat nasional ya, di pemerintah pusat. APBN dan APBD-nya disamakan. Jadi saya kira nggak akan susah itu untuk menjadi keterpaduan antara APBD dan APBN nantinya. Contohnya di kode rekening saja udah digitnya udah berbeda, kemudian istilahnya juga berbeda, apalagi dengan angkanya gitu ya. Tapi ini semua kok menuju ke arah ke sana sih, udah mulai disamakan di Permendagri 90 tahun 2019 ya. Sudah
diarahkan supaya nyambung dengan APBN seperti itu. Saya kira itu tadi yang jawaban untuk RKA dan DPA ya. Yang lain ada tambahan atau mungkin melengkapi atau ada pertanyaan yang belum lengkap? Saya tadi kurang menyimak tadi, saya menyiapkan link dari kuisnya nanti jam 9. Silakan. Atau yang teman-teman sudah pada siap kuis nih, jangan-jangan nih. Pada diem semua kayak gini ya. Permisi, Pak. Iya, silakan Mas Raja. Tadi pertanyaannya sudah terjawab sebagian, tapi yang sebagian lain yang tentang ini, Pak. Misalkan kan Perkada DPA SKPD itu kan dievaluasi setelah Perkada APBD itu, Perkada penjabaran APBD ditetapkan, Pak. Nah, itu kan penetapan Perkada penjabaran APBD paling lambat 31 Desember. Berarti kan untuk verifikasi dari DPA SKPD ini paling lambat 15 Januari tahun berikutnya atau tahun yang dianggarkan. Nah, itu kalau belum ditetapkan atau maksimal kan ditetapkan pada 15 Januari 15 Januari pada tahun yang dianggarkan. Nah, itu dari 1 sampai 15 Januari itu si SKPD ini gimana, Pak, melaksanakan anggarannya kalau DPA SKPD-nya belum ditetapkan? Ya, kalau DPA belum ditetapkan, otomatis belum bisa dilaksanakan ya. Prakteknya di lapangan, begitu ada pembahasan APBD, ini berusaha secara simultan untuk memperbaiki. Jadi tidak menunggu begitu selesai ketok baru diperbaiki, enggak. Tapi beberapa waktu ya, misalkan ada pembahasan komisi, kan per komisi ya, per komisi dibahas, misalkan bidang A ini kan termasuk di dalamnya ada dinas A, B, C gitu misalnya ya, ada 3 dinas. Nah, ini juga simultan dengan adanya pembahasan itu, adanya perubahan, langsung masing-masing SKPD menyesuaikan ya, menyesuaikan perubahannya ini sesuai dengan target yang disampaikan oleh yang diinginkan atau yang disepakati dari DPRD dan pemerintah. Jadi tidak setelah penjabaran, setelah selesai diketok perdanya, ya itu baru kita merubah gitu, enggak. Ya, prakteknya seperti itu. Jadi simultan dilakukan. Ini menjaga supaya bisa dilaksanakan per 1 Januari. Ya, tapi kenyataannya juga ada beberapa daerah yang penetapan APBD-nya pun terlambat, gitu ya, apalagi nanti di DPA-nya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan kelompok 2 dilanjut lagi sebelum, atau mau buru-buru kuis silakan juga, saya terserah teman-teman aja bagaimana baiknya. Izin menjawab, Pak, untuk pertanyaan Raja mengenai pengecualian di pasal 122 dan 123. Silakan, Mbak. Ya, yang di pasal 122 itu kan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut kami, kepala daerah atau perangkat daerah itu tidak bisa melakukan pungutan yang selain diatur oleh Perda. Namun apabila ingin melakukan pungutan lainnya, itu harus ditetapkan dulu sebagai objek retribusi yang harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dulu. Kemudian di pasal 123 itu kan penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Nah, tapi ada pengecualian yang ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kami menemukan pada pasal di pasal 209 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu pengecualian ini
Salah satunya adalah BLUD. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu diatur bahwa pajak yang diterima oleh penerimaan daerah bisa juga langsung digunakan untuk membiayai pajak tersebut. Jadi contohnya, sebentar. Contohnya misalkan pajak penerangan jalan itu dapat dialokasikan langsung untuk membiayai penerangan jalan. Terus pajak kendaraan bermotor itu dapat dialokasikan langsung untuk membangun atau memelihara jalan. Seperti itu Pak contohnya. Terima kasih kelompok 2 dan Pak Ferry atas penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Sita. Ini menarik sebetulnya di Undang-Undang PDRT ya, yang beberapa waktu sudah dirubah. Jadi awalnya ya close list itu artinya Pemda itu tidak mempunyai kewenangan untuk menambahkan menambahkan jenis-jenis pajak daerah atau retribusi daerah. Kemudian ada perubahan lagi di open ya, silakan pemerintah daerah menambah jenis-jenisnya. Yang ketiga ini ada campuran nih, ada closed list, nah ada open list juga. Jadi ada beberapa pajak dan retribusi daerah yang yang secara umum ada, silakan diperdagangkan ya. Kemudian ada yang juga di close, ini jangan kayak dulu kayak retribusi atau pajak daerah ya, pajak daerah tentang burung walet ini juga banyak dikemukakan juga ya. Ada yang pertama dibolehkan, kemudian terus dihilangkan lagi. Ini di perjalanan di Undang-Undang PDRT tadi 28. Ini pun nanti segera akan direvisi lagi ya, karena ya sudah perkembangan zaman ini sudah mulai maju ya, sudah digitalisasi, kemudian mungkin akan menambahkan beberapa jenis pajak daerah maupun retribusi daerah yang lain ya, karena digitalisasi ini sudah semakin banyak juga ya UMKM yang bergerak di bidang digital juga sudah mulai banyak ya, mungkin menangkap pendapatan dari situ. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga ada praktek-praktek mengenai retribusi daerah yang mungkin teman-teman sekalian pernah alami maupun pernah lihat lah ya. Pernah masuk ke objek wisata enggak kira-kira teman-teman ini semua? Ya pasti udah lah ya. Pak. Nah, Ya Pak. di situ ada retribusi kan? Biasanya retribusinya dalam bentuk karcis ya, sobek karcis nanti dikasih. Nah ini kadang nilainya nominalnya nggak sesuai dengan apa yang disobek. Ya, disobek nilainya misalkan 1.000, kita disuruh bayar 2.000, atau kita bayar 1.000 tapi tidak disobek karcisnya. Nah ini praktek-praktek yang simpel tapi ya boleh dibilang adanya kebocoran retribusi ini ya. Utamanya parkir biasanya banyak sekali ya, parkir di daerah ini yang tidak dikelola ya. Kalau di DKI di beberapa tempat sudah menggunakan kartu apa digital gitu ya. Jadi 1 jam sekian itu udah mandiri dia nempelkan kartu dan kartu e-money atau apa ya. Seperti itu. Kemudian pengeluaran ya, ini dalam rangka pelaksanaan APBD sekarang juga sudah mulai canggih, pengeluarannya itu ke depan ada beberapa daerah yang sudah menggunakan kartu debit ya. Jadi
tidak seperti dulu pencairan ya, kemudian ada UP-nya dibagi seperti itu ya. Perjalanan dinas misalkan, perjalanan dinas kemudian dia megang cash money seperti itu. Nah, ada beberapa yang sudah ready, dia menggunakan kartu debit ya. Jadi dia megang kartu debit begitu digesek di hotel atau di mana tempat dia melaksanakan pengeluaran APBD, itu akan secara langsung terkoneksi dengan sistem ya. Jadi real time dia akan sudah mengurangi beban anggarannya seperti itu. Ini termasuk dokumen lain ya yang dianggap sebagai pengeluaran. Oke, saya kembalikan lagi ke kelompok 2 lagi, silakan. Baik, Pak. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Cek. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya, kelompok 2. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, ini tadi di bagian pasal 125, kepala daerah itu menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kenapa di daerah ada bendahara penerimaan pembantu? Padahal di pusat aja kan cuma ada bendahara pengeluaran pembantu. Nah, itu kenapa ya? Padahal daerah kan lingkupnya lebih kecil. Makasih. Terima kasih untuk Hanifah. Kemudian ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan kelompok 2. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, izinkan kami buat berdiskusi terlebih dahulu, Pak, sebelum menjawab. Oke, silakan. Sambil menunggu saya review materi boleh ya? Untuk menambahkan materi. Ya. Pak. Ya, halo? Ada yang tidak boleh? Oh, lanjut. Saya kira, nggak boleh, Pak. Ya, udah saya tutup aja kalau nggak boleh. Oke. Ini sengaja nggak saya besarkan supaya saya kelihatan yang dari muka teman-teman semua ya. Hanya siapa tahu ada yang
berbicara, tapi saya kan nggak lihat nantinya. Oke, ini klasifikasi urusan pemerintah, ini yang kemarin kita juga pernah belajar ya. Absolut ada politik luar negeri, pertahanan keamanan ya, sampai dengan agama. Kemudian ada pemerintahan umum, kemudian ada urusan konkuren ya, di mana ada yang wajib terkait pelayanan dasar, ada 6 urusan. Kemudian ada wajib tidak terkait pelayanan dasar, ada 18 urusan dan ada pilihannya ada 8 urusan. Ya, ini sebagai ini aja tambahan aja ya. Kemarin slide-slide ini kayaknya saya belum masukkan. Ini dasar hukum untuk perencanaan dan penganggaran tidak jauh beda lah ya. Ini cuma saya bandingkan, saya sandingkan aja antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian ini time frame perencanaan dan penganggarannya ya, mulai dari prakortek ya, koordinasi teknis ya, kemudian koordinasi teknis ya musrenbangnya sampai provinsi, terus musrenbang nasional dan sampai dengan APBD ya. Ini time frame aja. Kemudian, ada double yang ini ya. Oh enggak, sorry. Ini supaya ada gambaran aja ya, contoh pembagian urusan. Ini contohnya di pertanahan. Ini ada yang wewenang dari ada yang dari kabupaten kota dan ada yang wewenang dari pemerintah pusat. Nah, ini dibagi kewenangannya tersebut ya antara provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten kota. Ada yang memang dua kombinasi ya, artinya dikerjakan di pemerintah pusat juga, kemudian berkolaborasi dengan kabupaten dan kota, seperti itu sama juga ya. Kemudian ini tadi sudah ini pejabat penatausahaan keuangan. Ini pejabat pengelola keuangan daerah sudah. Kinerja. Nah, ini yang saya sebut-sebut kemarin sebagai mandatory spending ya, dari pendidikan 20%, kemudian kesehatan 10%, infrastruktur 25%, dan seterusnya. Ya, ini yang concern pemerintah pusat nanti akan mendelegasikan kewenangannya untuk dalam ranah evaluasi APBD ya, antara lain nanti menghitung apakah sudah menyiapkan atau ketersediaan dana untuk masing-masing mandatory spending ini. Kira kalau pelaksanaan karena udah hampir sama dengan APBN, ini cuma kewenangan-kewenangan aja. Satu lagi, kalau LS ya, LS ini dalam Perpres 16 ini, mengenai pengadaan barang dan jasa, ada maksimal dan minimal ya untuk LS-nya. Kalau pekerjaan konstruksi lebih dari 200 juta, jadi kalau di bawah 200 juta, itu biasanya tidak menggunakan lelang ya. Ini mungkin pelajaran pengadaan barang dan jasa ya, tapi kita ini aja lah review sebentar aja seperti itu. Ya biar tahu yang menggunakan LS apa sih, yang menggunakan UP apa gitu ya. Kalau TUP saya ingin tahu ada yang bisa menjelaskan mengenai tambahan uang persediaan. Satu saja yang menjelaskan coba. Atau nanti setelah kelompok 2 menjawab deh ya. Dan ini peralihan peraturan PP 58 ke PP 12 ya.
utamanya untuk pelaksanaan tadi aplikasi yang menterpadukan antara perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban ya. Ini bisa dilakukan paling lambat 2 tahun. Berarti tahun 2001-2002 dia harus di running semua seperti itu ya. Oke, silakan kelompok 2 menjawab tadi pertanyaannya dan saya menyampaikan pertanyaan untuk semua kelompok ya terkait tadi TUP ya, TUP sorry. Silakan kelompok 2. Izin menjawab Pak pertanyaan dari Hanifah. Silakan. Ya, jadi tadi kan Hanifah bertanya kenapa di daerah itu ada bendahara penerimaan pembantu. Nah, jadi sesuai dari Permendagri nomor 55 tahun 2008, bendahara penerimaan pembantu itu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Jadi pada bawahannya. Nah, kami melihat itu contohnya adalah puskesmas, karena kan puskesmas itu ada banyak, jadi nggak mungkin kalau bendahara penerimaannya cuma satu. Itu saja, terima kasih Pak. Tolong ditambahkan kalau ada yang kurang. Ya, saya nambahkan sedikit aja. Jadi di daerah meskipun skopnya dibanding nasional jauh ya. Nah, cuma ini ada namanya unit SKPD. Jadi di bawah SKPD ini banyak sekali ya. Contohnya tadi puskesmas, kemudian sekolah juga ya. Sekolah itu kan hampir 100 bisa jadi. Nah, ini kalau tidak dibantu oleh bendahara penerima pembantu, bakalan repot ini bendahara penerimanya gitu ya. Dan jangan salah, bendahara penerima pembantu ini juga repot. Dia menerima berapa, tapi hari itu juga harus disampaikan ke rekening bendahara umum daerah gitu ya. Nah, tapi ada pengecualian kalau di situ tidak terdapat apa istilahnya, pernah membayangkan nggak misalkan di suatu daerah itu tidak ada perbankan. Jadi bukan suatu daerah ya, kabupaten ada perbankannya di kota, kemudian di daerah kecamatan maupun di pelosok desa tidak ada gitu ya. Itu kan membutuhkan effort yang lebih besar untuk dia menyetor ya. Artinya mungkin biaya setornya ya, transport dan sebagainya itu lebih besar daripada apa yang disetorkan, itu mungkin bisa dimaklumi kalau tidak sehari itu juga dia masukkan ke rekening bendahara umum daerah seperti itu. Ada toleransinya lah ya. Dan ada beberapa daerah itu memang mohon maaf kalau kita kendaraan dinas umumnya pakai motor, pakai mobil gitu ya. Ada yang kendaraan dinas di beberapa wilayah itu dia membeli kuda karena memang kondisi wilayahnya ini tidak memungkinkan untuk naik motor, untuk naik mobil sekalipun. Ya, apalagi mobil ya, motor aja susah gitu ya. Dia naik gunung, turun gunung kayak Hattori itu kan, mendaki gunung, turuni lembah. Saya pernah diajak naik kuda itu, cuma saya nolak, takut sebelah kanan jurang ya, kirinya tebing itu ya pengalaman juga tapi saya nggak berani lah ya karena sudah pernah yang seperti itulah udah lewat itu ya sekarang masanya safety aja gitu teman-teman semua yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak, terima kasih kelompok 2.
Ya, kelompok 2 keren ya. Kita tunggu 9 menit. Mau belajar dulu atau mau langsung masuk kuis? Kan open book, nggak usah belajar kali ya. Kalau perintahnya open book, boleh buka laptop nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu kan. Open book tapi jangan open internet ya. Tapi nanti UTS saya sampaikan, mungkin sudah disampaikan sama Yosa ya. UTS nanti 30 pilihan ganda, insya Allah open book juga. Dan soal-soalnya tidak jauh dari pilihan ganda yang saya sampaikan. Sedangkan untuk ISE, saya belum bisa konfirmasi lebih lanjut. Saya sudah usulkan ada beberapa ISE juga ya. Saya usulkan sekitar 5 ISE, mungkin yang disetujui mungkin 2, mungkin 3, mungkin 5-5-nya. Ya. Yang jelas nanti ISE jumlahnya berapa kita belum koordinasi juga dengan Dosko, ya karena masih compile juga. Tapi kalau untuk pilihan ganda saya kira ada jebakan-jebakan Batman, hati-hati ya. Di sekian pertanyaan bla 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 kecuali ya. Kemudian ada pilihan bisa lebih dari 1 seperti itu. Oke, 7 menit untuk persiapan kuis. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk kelompok berapa? 2 ya, kelompok 2. Oke, terima kasih sudah ditepuk tangani kelompok 2. Oke, kita apresiasi ya kelompok 2 meskipun tidak menyiapkan slide dan masih memikirkan kuis, tapi bisa tetap berdiskusi bareng ya. Oke, linknya sudah bisa dibuka belum untuk kuis? Saya kirim lewat grup Telegram. Belum bisa, Pak. Belum bisa ya. Oke, nanti nunggu 6 menit lagi. Saya pakai time limiter sih kemarin. Sambil ditunggu, silakan ada pertanyaan atau unek-unek bebas ya. Pak, izin menjawab pertanyaan Bapak yang tentang TUP tadi boleh? Oh iya, TUP, saya lupa sampai. Ya, silakan Mbak Monika. Jadi TUP itu diajukan kalau misalnya sisa uang persediaan yang ada di bendahara pengeluaran itu tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda gitu. Gitu, Pak. Terus kalau misal dalam hal 1 bulan sejak SP2D TUP itu diterbitkan belum dilakukan pengesahan, pada pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada Kepala KPA sesuai dengan format. Nah, sisa TUP, kalau misal TUP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tadi itu sisa, maka tidak habis digunakan, maka harus disetorkan ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu. Mungkin seperti itu, Pak, menurut saya mengenai TUP. Ya, hampir sama dengan APBN misalnya ya. Oke, dan terima kasih Mbak Monika. Satu lagi, killing time 4 menit. Ya, dari TUP tadi ada suatu kasus ya, menarik nih kasusnya di Papua. Saya lupa daerah mana, tapi ada di Papua atau Papua Barat ya. Jadi mereka sengaja memfreeze-kan UP-nya ini tidak digunakan ya,
artinya dia depositokan. Kemudian setiap bulannya dia TUP terus, gitu. Ini menarik sebetulnya kan. Nah, TUP kan kalau UP-nya sudah selesai tapi belum ada SPJ yang masuk gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi yang terjadi UP-nya ini dibekukan di deposito ya selama setahun itu. Kalau UP 100 juta kan lumayan itu ya. Didepositokan selama 12 bulan gitu ya. Dan setiap bulan masing-masing SKPD TUP semua. Ini kok ya ada yang mikir kayak gitu ya. Ya mungkin ini nanti di daerah teman-teman juga sudah punya persiapan, tapi jangan ditiru ya. Maksudnya kalau nanti jadi pimpinan bisa mengetahui yang ini kok UP terus emang kegiatannya apa. Nah, dicek itu kegiatannya. Kemudian UP-nya dicek juga ya, sudah digunakan untuk apa saja. Jangan sampai UP nggak digunakan, TUP terus-terusan gitu ya. Kan salah banget gitu ya. Ini praktek-praktek yang ada di mall gitu ya. Mall praktek. Oke. Nanti kuisnya akan dimulai 2 menit lagi. Sampai kita selesai jam berapa? Jam Jam 10. 10, Pak. 10, Pak. Saya harapkan sebelum jam 10 sudah ngisi semua dan sudah submit ya. Jangan sampai jam 10 baru submit, nanti sistem akan meng-cut. Saya takutnya tidak keterima ini kuisnya. Banyak nggak sih, Pak? Soalnya 25. 25 banyak ya? Kan tinggal milih. Kan? Iya, tinggal milih. Saya bikin soal yang terlalu lama ini. Teman-teman kan tinggal ngeklik aja kan. Saya masih belajar dulu gimana cara bikinnya. Kemarin mau pakai LMS terlalu ini banget ya. Bikin satu pilihan saja harus kasih pilihan apa gitu ya. Harus effortnya luar biasa lah kalau pakai LMS. Makanya saya memutuskan pakai Google Form. Ya. Ya sementara belum diblokir lah Google Form-nya ya. Oke, silakan siap-siap dibuka untuk link-nya. 1 menit lagi bisa dibuka dan saya mulai. Kemudian sebelum jam 10 tolong sudah di-submit ya. Sudah selesai 25. Oke, silakan dimulai, bisa diisi. Untuk password-nya udah, K-nya besar, kemudian pakai angka 3. Tahun 2002. Silakan nanti bisa didiskusikan di dalam kuliah umum. Dan jadwal untuk UTS-nya kapan ya? Saya lupa juga ini. Ada yang hafal nggak? 16, Pak. 16. Oke, Senin. Jadwal kita
PKD tanggal berapa? Belum tahu, Pak. Belum keluar, Pak. Belum keluar ya. Belum keluar, Pak. Lah. Ya, mudah-mudahan saya harapkan dan saya doakan semuanya mendapat nilai yang bagus, ya. Dan jangan lupa belajar juga. Ya, saya kira tidak terlalu sulit ya, karena ujiannya juga open book dan mungkin pengawasnya juga CCTV Rokib dan Atip aja, ya kan. Silakan teman-teman menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS ya dengan bertanggung jawab utamanya, dan semoga hasilnya memuaskan. Dan saya akhiri pertemuan ke-6 hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Saya izin live dulu.